Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Dahsyat Firman-Nya. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang di dalam Yesus ada kebangkitan, yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan berkata, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Bapak Ibu Saudara, tentu kita percaya bahwa setiap orang yang ada di kolong langit ini akan mengalami yang namanya kematian. Pengkhotbah pasal 3 ayat 2 berkata, ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Tetapi ada kabar baik untuk kita bahwa firman Tuhan berkata, orang yang ada di dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan kelak dan akan bersama dengan Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Karena Yesus telah bangkit dari kematian, dan itu menjadi jaminan bagi kita bahwa kelak kita juga akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus ketika dia datang untuk kali yang kedua. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan selama kita berada di dunia ini? Selama Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk berada di dunia, apa yang harus kita lakukan? Karena ini penting. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini, itu yang akan menentukan di dalam kekekalan kita nanti. Yang pertama, kita harus menjaga pergaulan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberi nasihat dan teguran kepada jemaat di Korintus agar mereka menjaga pergaulan mereka, agar mereka menjauhi pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Bahkan dikatakan bahwa Paulus menegur jemaat Korintus pada waktu itu karena di antara mereka masih ada orang yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya Paulus memberi nasihat kepada mereka agar jemaat ini menjaga pergaulan mereka dengan baik. Yang kedua adalah agar mereka tetap teguh di dalam iman. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus agar mereka tetap teguh di dalam iman. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus karena masih ada di antara jemaat itu yang memiliki konsep pikiran Yunani, yaitu di mana pemikiran Yunani tidak percaya adanya kebangkitan. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus agar mereka tetap teguh di dalam iman. Iman kepada Yesus yang telah bangkit dan iman bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Itu sebabnya Paulus memberi nasihat kepada mereka agar mereka tetap berdiri teguh di dalam iman, tidak goyah meskipun ada ajaran-ajaran yang mulai menggoyahkan iman mereka. Nah, yang ketiga, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yaitu agar mereka tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat 58 firman Tuhan tadi berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga mendorong jemaat Korintus agar mereka giat, sungguh-sungguh rajin untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan tidak akan pernah pulang sia-sia. Bahkan dikatakan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan pahala ataupun mahkota kepada mereka yang setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita terapkan, kita lakukan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang kelak akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus,
Mari kita menjaga pergaulan kita. Mari kita jauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Mari kita jauhi pergaulan-pergaulan yang tidak membangun. Mari kita jauhi pergaulan-pergaulan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ada satu statement berkata begini, lebih baik punya sedikit teman, tetapi membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, daripada 1000 teman, tetapi menjauhkan kita dari Tuhan. Itu sebabnya, dengan siapa kita bergaul, itu juga akan menentukan masa depan kita, pola pikir kita, karakter kita, bahkan kerohanian kita. Yang kedua, sebagai orang yang kelak akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus, mari kita tetap teguh beriman kepada Yesus, tetap teguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Dan yang ketiga, selama masih ada kesempatan, ayo kita melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah berikan kita karunia, Tuhan berikan kita talenta, ayo kita melayani. Karena setiap apa yang kita kerjakan tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Tuhan akan memberikan mahkota, Tuhan akan memberikan upah kepada kita yang mau melayani setia sampai akhir. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.